Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meloloskan diri. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersiap-siap untuk hijrah. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidur beliau dan menggunakan selimut yang biasa beliau kenakan. Kemudian datanglah para pembunuh ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para pemuda kekar yang berasal dari berbagai kabilah. Pembunuh-pembunuh itu bersenjata lengkap dan mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala penjuru, baik dari depan, belakang, ataupun samping. Disertai para ketua kabilah, jumlahnya semua hampir 100 orang. Tampaknya tidak ada celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Menurut sebuah riwayat, salah seorang dari mereka mengintai ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memanjat. Konon, setiap kali ia memanjat, terdengarlah suara tangis seorang anak perempuan. Orang itu pun segera turun. Begitulah yang terjadi berkali-kali. Anak perempuan tadi adalah seorang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbangun dari tidurnya. Demikianlah para pembunuh terus berusaha mengintai untuk memastikan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam rumah atau tidak. Ketika melihat Ali bin Abi Thalib yang tidur dengan berselimut, mereka menyangka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan demikian tenanglah mereka. Teman-teman tersayang, lalu bagaimanakah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meloloskan diri dari kepungan yang sangat rapat itu? Ketika saatnya tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan sangat perlahan. Beliau mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala para pengepung sambil membaca doa. Dengan pertolongan Allah, para pengepung itu tidak dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Bahkan semuanya jadi mengantuk dan tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi. Tak lama kemudian, Abu Bakar datang. Setelah tahu apa yang terjadi, Abu Bakar segera menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil menemui beliau di tengah perjalanan menuju Gua Thur. Pagi hampir tiba, ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang tidak seorang pun pernah melihatnya. Orang tua itu berseru secara nyaring untuk membangunkan para pengepung. "Hai orang banyak, kamu semua di sini sedang menunggu apa? Mengapa kalian tertidur demikian pulasnya?" "Kami sedang menunggu Muhammad. Bukankah ia masih tidur di dalam?" Orang tua itu menggeleng-geleng kepala. Kasihan sekali kalian. Muhammad sudah pergi dari tadi setelah menaburkan pasir di kepala kalian. Para pemuda gagah itu bangkit sambil membersihkan pasir di kepala mereka. "Aduh, pasir di kepala kita. Sungguh keterlaluan. Salah seorang dengan gemas menggedor-gedor pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad! Teman-teman tersayang, mereka kemudian menyerbu masuk dengan pedang terhunus. Hanya dalam waktu beberapa detik,
mereka mengelilingi tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar. Selimut ditarik dan pedang-pedang terangkat siap untuk dihujamkan. Namun Ali bin Abu Thalib yang tertidur di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu segera melompat bangun dan siap menghadapi maut. Wajah para pemuda itu membeku pucat melihat bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan berbaring. "Mana Muhammad?" kata mereka dengan kasar. "Aku tidak tahu," jawab Ali bin Abu Thalib. Para pemuda itu kemudian menggiring Ali bin Abu Thalib ke dekat Ka'bah. Di sana mereka memukuli, menendang, dan menampar wajah beliau. Namun Ali lebih baik mati daripada mengatakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Dengan putus asa, mereka pun melepaskan Ali bin Abu Thalib yang telah bertahan demikian berani. Nah, teman-teman solih dan solihah, itulah materi sirah hari ini berkaitan dengan Rasul meloloskan diri. Adapun hikmahnya, 1. Rasulullah berani dan sabar. Beliau tidak takut walau banyak orang jahat ingin menyakitinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan percaya kepada Allah. 2. Ali bin Abu Thalib sangat berani dan setia. Ia mau tidur di tempat Rasulullah walau tahu itu berbahaya. Ali ingin melindungi Nabi dan menunjukkan cintanya kepada Nabi. 3. Allah selalu melindungi orang yang beriman. Dengan izin Allah, para musuh tidak bisa melihat Rasulullah saat beliau keluar dari rumah. Allah menolong hambanya yang taat dan sabar. 4. Kita harus berusaha dan berdoa. Rasulullah tidak hanya berdoa, tapi juga membuat rencana agar bisa selamat. Kita juga harus berusaha dan berdoa jika ingin berhasil. 5. Kebenaran pasti menang. Walau banyak orang jahat, Rasulullah tetap selamat. Allah selalu menolong orang yang berada di jalan yang benar. Dan terakhir, adapun kesimpulannya, kisah ini mengajarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berani, sabar, dan selalu percaya kepada pertolongan Allah. Beliau selamat karena berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Kita juga belajar dari Ali bin Abu Thalib yang sangat berani dan setia, serta dari Abu Bakar yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus. Jadi, kalau kita ingin selamat dan berhasil dalam hidup, kita harus berani, jujur, berdoa, berusaha, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugasnya, silahkan teman-teman mengerjakan beberapa soal yang tersedia pada rangkuman sirah. Mudah-mudahan setelah belajar sirah hari ini, keimanan dan ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita pun meningkat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman solih dan solihah sudah semangat belajar hari ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.